Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sadar Delau. Saya percaya bahwa dimanapun saudara berada saat ini, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara, asalkan tetap setia mengandalkannya. Haleluya. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa saya akan menyampaikan renungan singkat bagi kita yang menjadi landasan iman kita terhadap Tuhan, yang dimana biarlah kita terus diperbaharui oleh firman Tuhan, biarlah hidup kita ini terus dibaharui, terus selalu baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di kitab Injil, yaitu kitab Injil Matius, yang dimana ketika Yesus mengutuk pohon ara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-19. Kita baca satu ayat saja saudara yang terkasih. Matius pasal 21 ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Sekali lagi saya bacakan bagi kita Bapak Ibu. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, kalau kita membacanya salah atau menafsirkan salah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seolah-olah bahwa di sini di dalam pribadi Yesus ada suatu kesombongan yang arogansi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kita melihat dia hanya sekedar lewat. Dia melihat sebuah pohon ara, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan buah dari pohon itu, yang dimana dia berharap tadi, dimana keadaan Yesus sebelumnya adalah dia merasa lapar, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita rasakan sebagai manusia. Dia merasa lapar, lalu ketika dia melihat pohon itu, ketika dia lewat di sana, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dengan secara langsung Yesus langsung mengutuk pohon ara itu. Dan seketika itu juga saudara, bahwa pohon ara itu disebutkan di dalam ayat firman Tuhan tadi yang kita baca, bahwa langsung kering. Artinya apa? Langsung tidak lagi ada kehidupan di pohon ara itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, inilah yang menjadi bahan perenungan bagi kita, Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi aplikasi di dalam firman Tuhan ini? Kenapa Yesus mengutuk pohon ara ini? Bukankah ini adalah suatu yang namanya pohon ara ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena di mana pohon ara ini ketika dia menghasilkan buah ini sangat berguna sekali, Bapak Ibu Saudara. Bisa kita makan sebagai manusia, kita bisa menikmatinya. Nah, ini yang harus kita bahas, Bapak Ibu. Mari kita belajar, mari kita memahami. Kita dulu melihat kapan buah pohon ara itu bisa dipanen, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, saya menjelaskan bagi kita bahwa kapan pohon ara itu dipanen dan kapan ada buahnya, kapan dia kelihatan dia berbuah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Baik, saya menyampaikan bagi kita bahwa pohon ara itu di dalam setahun itu ada dua kali panen. Panen yang pertama itu di akhir bulan Juni atau menuju ke awal Juli, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan panen yang kedua itu di bulan Agustus. Nah, dari sini kita melihat untuk panen yang kedua ini, karena kita bisa melihat ada panen yang kedua, bisa dilihat dari panen yang pertama, Bapak Ibu, yaitu di akhir Juni tadi atau di awal Juli. Nah, kalau di bulan Juni intervalnya ke Juli, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berarti akhir Juni ini masuk ke awal Juli ini, bahwa kalau buahnya sudah kelihatan
kelihatan buah kelihatan, maka dipanen yang kedua ini atau dipanen di bulan Agustus ini bisa lebih baik lagi. Artinya apa? Kalau buah pohon ara ini lebih baik, kelihatan baik di bulan Juni tadi atau di awal bulan Juni kelihatannya baik, lalu lebih baik lagi atau lebih bagus lagi di panen yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, artinya apa di sini? Bahwa kalau kita diproses Tuhan, kalau kita dikritik oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan, maka hidup kita akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Berubah di dalam Tuhan. Ada perubahan, ada peningkatan di dalam Tuhan. Peningkatan di dalam yang saya maksud di sini adalah peningkatan dalam pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak dikoreksi, tidak mau dikoreksi oleh Tuhan, tidak mau dikritik oleh Tuhan, maka hidup kita juga semakin hari semakin menjauh daripada Tuhan. Nah, mari kita belajar. Belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat dari mana kita bisa melihat di bulan Juli ini bahwa pohon ara itu berbuah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, sebenarnya kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pohon ara itu kita bisa melihat kapan dia berbuah dan pohon ara itu nanti menghasilkan buah. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Untuk bulan Juni ke awal Juli, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat buahnya lebih baik. Maka kelihatan di bulan April, Bapak Ibu Saudara, atau 2 bulan sebelumnya, di mana pohon ara ini ketika di bulan April dia mengeluarkan daun-daunnya, Bapak Ibu. Lalu selain daun-daunnya dia juga mengeluarkan tunasnya. Nah, untuk itu dari bulan April ini nanti kelihatannya daun-daunnya sudah mulai melebar dan juga tunas-tunasnya atau bunga-bunganya, Bapak Ibu, sudah mulai kelihatan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pohon ara ini sebentar lagi akan berbuah. Nah, jadi itulah proses berbuahnya pohon ara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, kita perhatikan ketika Yesus lewat. Kapan Yesus lewat di pohon ara ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, Yesus lewat di pohon ara ini, melewati jalan itu, Bapak Ibu, bukan di bulan April, bukan di bulan Juni, bukan di bulan Juli atau di bulan Agustus, tetapi bulan Februari, Saudara yang terkasih. Nah, artinya apa? Ketika Yesus melihat pohon ara ini, dia melihat sangat lebat daunnya sudah mengeluarkan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Artinya apa? Pohon ara ini sangat tidak lazim, Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak lazim? Dia mengeluarkan daunnya yang dimana tidak tepat pada waktunya atau tidak pas pada waktunya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Makanya Yesus langsung mengutuk. Makanya dia langsung bilang, ini pohon ara ini sangat aneh. Kenapa dia langsung mengeluarkan daun di waktu yang bukan waktunya? Jadi artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aplikasi yang kita tarik di sini bahwa ada banyak sekali orang-orang yang kelihatannya rohani, Bapak Ibu, yang memakai jubah rohani, perkataan-perkataannya rohani, firman Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami suatu masalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka sangat cepat runtuhnya, sangat cepat jatuh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Artinya apa? Tidak sesuai dengan apa yang dia katakan tadi, tidak sesuai apa yang telah dia ucapkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Makanya tadi saya bilang, ini orang-orang yang seperti ini sangat banyak, yang hanya memakai jubah rohani, Bapak Ibu Saudara, atau bisa dibilang bahasa sekarang atau bahasa zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia orang-orang seperti ini memakai topeng, Bapak Ibu. Artinya apa? Bermuka dua. Jadi yang saya sampaikan kepada kita bahwa jangan kita sampai sama seperti pohon ara ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kita mengeluarkan daun kita mengeluarkan kata-kata kita yang rohani atau memakai jubah rohani, tetapi tidak sama seperti apa yang kita lakukan. Artinya apa? Tidak ada keseserasian tidak ada keseimbangan antara apa yang kita ucapkan atau yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang yang seperti ini adalah sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Dan pada akhirnya seperti pohon ara ini bahwa dikutuk oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Artinya dikutuk adalah
tidak menghasilkan apa-apa atau dibuang kepada jurang maut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpisah dari Tuhan Allah selama-lamanya. Jadi artinya yang menjadi bahan perenungan bagi kita saat ini adalah, mari kita meninggalkan topengnya kita itu. Mari kita membuka topengnya kita itu. Jangan kita bermuka dua di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia bisa melihat isi hati saudara. Dia bisa mengenal apa yang ada di pikiran saudara. Jangan kita berpura-pura menjadi orang rohani, menjadi seorang rohani, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi alangkah lebih baiknya, biarlah hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah lebih banyak mempraktekkan daripada memperkatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena kenapa? Biasanya Bapak Ibu lebih tajam atau lebih tepat ketika kita mempraktekkan lebih tepat yang kita praktekkan daripada apa yang kita bicarakan, Bapak Ibu. Karena belum tentu apa yang kita bicarakan kita bisa melakukan. Jadi lebih baik kita melakukan terlebih dahulu, baru kita menceritakannya atau mengucapkannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi yang terpenting bagi kita adalah, mari kita menjadikan hidup kita ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Memang penting kita berkata-kata dengan kata-kata rohani, mengatakan firman Tuhan. Tetapi ingat, yang terpenting bahwa kita harus juga melakukannya. Lebih tepat atau lebih bagus lagi kalau kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena kita bukan menjadi pendengar-pendengar setia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi renungan firman Tuhan di kali ini bahwa mari kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya percaya ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, maka kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.